selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Kami mau hidup menjadi orang-orang yang benar, karena orang benar selalu Engkau pelihara. Orang benar Engkau selalu tuntun, dan orang benar Engkau selalu memimpin setiap langkah hidupnya. Berkatilah kami Tuhan untuk terus hidup menjadi orang benar. Pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, melihat Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, banyak murid-murid yang penasaran ketika ada berita Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang pernah bersama dengan Yesus, mereka juga penasaran. Benarkah Tuhan Yesus yang sudah mati disalibkan bangkit pada hari yang ketiga? Dan ketika mereka melihat Tuhan yang bangkit, mereka menjadi semakin percaya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan roti di atasnya, ikan dan roti. Ini satu peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Tiberias. Dan Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mendapat ikan. Lalu Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan yang lain belum menyadari bahwa mujizat yang mereka alami itu karena berkat Tuhan. Dan ketika mereka melihat Tuhan, antusiasmenya itu berbeda, semangatnya berbeda. Petrus yang tadinya tidak berpakaian, cepat-cepat dia ingin melihat Tuhan. Dan murid-murid yang lain ketika mendengar ada Tuhan di sini, ada Tuhan Yesus di sini, lalu mereka semakin mendekati di mana Yesus berada. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, melihat Tuhan yang bangkit, satu sukacita besar yang dirasakan oleh para murid. Bagaimana dengan hidup kita? Pernahkah kita melihat Tuhan secara kasat mata? Mungkin kita tidak pernah atau belum pernah melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita melihat Tuhan lewat iman percaya kita, lewat kerohanian kita, lewat mata rohani kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir. Di mana Yesus hadir, di situ ada sukacita, damai sejahtera, ada segala berkat Tuhan limpahkan, dan tidak ada satu kekurangan pun. Ini loh bukti bahwa kita merasakan kehadiran Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, meskipun kita tidak dapat melihat dengan kasat mata, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara mata batinnya, mata rohani kita. Ketika kita merasakan Kristus hadir di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah situasi yang kita hadapi, Dia hadir
Dia datang untuk memberi damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu bersyukurlah karena Tuhan selalu ada bagi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau hadir dan Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.